Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada basi-basi kali ini kita kedatangan seorang tokoh keagamaan sekaligus guru dalam bidang keagamaan di SMA Negeri 3 Tunggal Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Apa sehat atau punya kesibukan lain? Alhamdulillah baik, sehat. Kesibukan Bapak seperti biasa ngajar di SMA Negeri 3 Tunggaljaya, sekolah kebanggaan kita semua. Nah, pada basa-basi kali ini topik kita akan membahas mengenai perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebut juga sebagai perjalanan dahsyat beliau yang dilakukan dalam satu malam hanya untuk menjemput sholat fardu bagi umat Islam. Yang dimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, melewati langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha. Nah, Bapak, mungkin teman-teman semuanya masih belum tahu nih, apa sih hikmah dan keajaiban yang terkandung dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini? Ya, bahwa kita alhamdulillah masuk di bulan Rajab ya. Jadi bulan Rajab ini adalah sebuah bulan yang mulia, yang dimana di dalamnya itu ada peristiwa yang sangat luar biasa ya, yang disebut tadi dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sebelumnya perlu kita tahu bahwa Isra secara arti bahasa itu berjalan. Kalau Mi'raj itu naik, itu secara arti etimologi, secara arti bahasa. Sedangkan menurut istilah dalam Islam bahwa Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Ya, dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa Palestina, itu Isra namanya. Kemudian Mi'raj, Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa Palestina, kemudian naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7 hingga ke Sidratil Muntaha. Ke Sidratil Muntaha, kemudian naik lagi ke Mustawa, itu paling tinggi. Disitulah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, kemudian Nabi Muhammad diberi oleh-oleh dari perjalanan itu. Makanya biasa kalau kita pergi jauh itu kan dapat oleh-oleh tuh. Nabi Muhammad pun begitu, mendapat oleh-oleh dari Allah yang berupa kewajiban sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu yang sekarang kita lakukan itu sebelumnya tidak 5 waktu ya, yaitu sebanyak 50 waktu. 50 waktu, bayangkan ya kalau kita 50 waktu untuk dilaksanakan dalam sehari semalam, repot. Gak ada lagi kita kegiatan sosial. 50 waktu. Mungkin gak ada podcast begini. Gak ada yang belajar mengajar, gak ada. Hanya suruh sholat, sholat, sholat setiap waktu. Oleh karenanya itu dirasa berat ya. Kemudian Nabi Muhammad itu turun dari perjalanan menuju Allah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Di situ ditanya oleh Nabi Musa, "Wahai Muhammad, dapat apakah kamu bertemu dengan Allah?" "Ya, dapat kewajiban sholat 50 waktu." "Waduh, ini tidak mampu umatmu ini. Mintalah keringanan kepada Allah." Akhirnya naik lagi minta keringanan, dikurangi oleh Allah 5 waktu. Ketemu lagi, "Itu masih keberatan wahai Muhammad." Dikurangi lagi 5, 5, 5, 5 hingga terakhir menjadi 5 waktu yang seperti kita lakukan sekarang ini. Itu pun sebetulnya tidak 5 waktu ya, oleh Nabi Musa itu, minta dikurangi lagi, "Muhammad itu masih keberatan itu." Kata Nabi Musa, "Minta lagi keringanan kepada Allah." Maka, Nabi Muhammad tuh nggak enak, "Udahlah sepertinya saya juga nggak enak lagi minta minta minta." Sehingga 5 waktu itulah menjadi ketetapan dalam Islam, kewajiban sholat 5 waktu, begitu ya. Nah, jadi perjalanan Nabi Muhammad itu menjemput sholat fardu untuk umat Islam yang 5 waktu itu seperti yang kita lakukan pada saat ini ya Pak, seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, apa aja nih
Kan biasanya kalau di sekolah-sekolah atau di acara-acara event-event lainnya apabila ada keagamaan-keagamaan seperti ini tuh, kita ikut serta memperingati perayaan Isra Mi'raj. Apa aja sih Pak keuntungan yang kita dapatkan apabila kita melakukan memperingati hari besar Islam yang Isra Mi'raj ini? Iya, betul. Jadi bahwa Isra Mi'raj itu kalau di Indonesia dimasukkan dalam momen peringatan Hari Besar Islam yang disebut dengan PHBI. Sehingga semua umat Islam ya dan tahu itu peristiwa penting sehingga diadakan sebuah acara momentum yang dianggap sakral yaitu peringatan Isra Mi'raj. Nah, kemudian apa sih hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk mengevaluasi kita sebagai umat Islam sejauh mana perjalanan kita dalam menjalankan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu sangat istimewa, yaitu perintah Allah yang langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad secara langsung. Tapi kalau perintah yang lain seperti puasa itu melalui malaikat Jibril, melalui wahyu ya, haji melalui wahyu, kemudian zakat melalui malaikat Jibril. Tapi kalau sholat sangat istimewa dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad secara langsung begitu. Tapi kan pada saat sekarang ini kan berarti sholat itu sangat istimewa sekali. Namun, kan anak-anak sekarang, jangankan anak-anak, kadang orang tua aja melakukan sholat itu sangat-sangat lalai. Secara tidak langsung kan mereka itu seperti meragukan keistimewaan yang terkandung dalam Isra Mi'raj ini. Mereka itu seperti meragukan perjalanan dahsyatnya baginda Nabi Muhammad ini. Bagaimana sih Pak pandangan Bapak terhadap orang-orang yang seperti itu? Ya, sebaiknya sebagai umat Islam itu harus melaksanakan syariat atau ketentuan perintah yang sudah diperintahkan oleh agamanya ya. Termasuk ya sholat dan sholat ini menjadi sebuah kunci untuk diterimanya seluruh amal-amal yang lain. Jadi Nabi Muhammad pernah mengatakan awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-sholah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah besok di hari kiamat itu sholat. Ya, jadi fa'in wujidat tammatan kubilat wasairu amali. Ketika sholat itu diterima dengan sempurna, maka amal yang lain juga diterima. Artinya bahwa sholat itu sangat penting sekali, ya memang ya harus ada kesadaran diri ya, bahwa sebagai umat Islam harus menjalankan sholat dengan baik ya, sesuai dengan syarat rukun dan ketentuan yang berlaku dalam menjalankan sholat. Itu. Nah, Bapak sendiri kan sebagai guru agama nih di SMA Negeri 3 Tunggal ini. Pastinya Bapak pernah menasehati anak muridnya tentang keistimewaan Isra Mi'raj, tentang kewajiban sholat. Lalu bagaimana caranya agar Bapak membuat anak-anak murid Bapak ini atau siswa-siswa Bapak ini selalu istiqomah dan berada di jalan yang benar? Bagaimana? Ya, sebagai tugas pendidik itu yang pertama adalah memberikan nasihat ya. Saat kita belajar agama, ya nasihat-nasihat, materi-materi keagamaan kita sampaikan ke anak-anak, ke siswa, juga memberikan arahan terkait bahwa perintah sholat ini sangat penting sekali, bahwa sholat ini merupakan pokok daripada ajaran Islam. Sehingga Nabi juga mengatakan as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ini penting sekali ya. Jadi sholat adalah tiang agama. Yang mendirikan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah merubuhkan agama. Jadi apa maksudnya kata Rasul tadi? Jadi ketika kita ini mendirikan sholat secara baik ya, maka pada esensinya, hakikatnya kita ini sedang mengokohkan agama kita sendiri. Nggak perlu orang lain untuk menggempur agama Islam itu.
Ya cukup dari internalnya sendiri, nggak mau sholat itu kan, nggak mau belajar keagamaan. Ini secara otomatis dia merubuhkan agama itu sendiri. Jadi paling tidak, ketika kita belajar tetap menekankan betapa pentingnya sholat, ya kan? Terutama harus mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan sholat. Sehingga sangat penting, manfaatnya tidak hanya untuk agama saja, tapi untuk kita sendiri. Dan hakikatnya bahwa orang yang sholat itu merupakan dia sedang mensyukuri nikmat Allah, ya. Karena kita ini diciptakan alhamdulillah sempurna ya, lengkap ya. Di matanya sehat, fisiknya sehat. Bagaimana cara mensyukuri? Salah satunya dengan, menjalankan perintah sholat, begitu ya. Ya, Jadi sholat ini tuh sangat penting, bahkan sangat lebih penting. penting utama dari kewajiban-kewajiban Islam lainnya. Bahkan di Al-Quran jelaskan berkali-kali kan Pak tentang sholat, tentang kewajiban sholat. Terus apabila kita tidak melakukan sholat, pastinya kita akan mendapatkan dosa dan ya nanti akan mendapatkan azab. Tapi pada saat sekarang ini ya, banyak sekali orang yang melalaikan sholat, yang menyepelekan sholat, tapi hidupnya enak-enak aja. Hidupnya bahkan bisa bergelimang harta, bisa bahagia aja. Itu gimana sih, Pak? Apakah Allah itu masih meridhoi hidupnya atau tidak gitu? Mhm. Jadi bahwa begini ya, jadi sholat, menjalankan perintah agama itu tolak ukurnya bukan masalah harta, bukan. Bukan masalah keduniaan, tapi adalah bentuk bagaimana kita orang yang beriman ini mengabdi kepada Tuhannya, mengabdi kepada yang menciptakannya, ya. Jadi bukan ukuran kemudian yang sholatnya rutin menjadi kaya. Karena masalah keduniaan rizki, ya, itu semuanya adalah hak prerogatif Allah. Paling tidak kalau orang ini sholatnya rutin atau perintah agama dijalankan dengan baik, dia sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba, yaitu mengabdi kepada Tuhannya. Nah, kemudian yang menjadi tujuan daripada menjalankan perintah agama itu adalah tujuannya akhirat, bukan dunia, ya kan? Bukan dunia. Sebagian ulama mengatakan bahwa rizki yang paling rendah itu ya harta. Yang paling utama adalah iman. Sehingga kata Nabi, tuba liman hudiya ilal Islam. Sangat beruntung bagi orang yang diberikan hidayah dalam bentuk dia bisa masuk Islam. Nah, kalau memang harta benda itu dianggap luar biasa begitu ya, maka Nabi mungkin tuba liman apa bagi orang yang diberi anugerah besar dalam bentuk kemewahan kan tidak. Oleh karenanya bahwa tidak menjadi ukuran orang sholatnya bagus kok jadi kaya. Tapi orang sholatnya bagus, rutin, beramal soleh, itu nanti dia akan mendapatkan apa namanya pahala yang mana itu nanti akan dilihat di surga atau di akhirat. Nah begitu ya. Tapi kan kebanyakan ya, orang yang meninggalkan sholat itu justru malah orang yang berada, yang hidupnya bahagia. Lalu orang yang taat pada perintah Allah, yang selalu sholat, mohon maaf ya Pak, hidupnya itu tidak berkecukupan, Iya. seperti itu. Jadi banyak orang-orang yang beranggapan, "Ah, buat apa sih sholat? Sholat juga bikin hidup miskin-miskin aja." Gitu gimana Pak? Itu pemahaman yang salah ya, bahwa itu tadi menjalankan perintah sholat itu bukan untuk keduniaan, bukan untuk kekayaan, tapi untuk tadi bagaimana kita mengabdi kepada Allah, ya. Jadi menjalankan perintah Allah itu adalah konsekuensi untuk mendapatkan pahala di akhirat. Nah, jadi kita nggak boleh berpikiran seperti itu. Itu adalah berpikiran orang yang satu tidak berdasarkan keimanan. Kalau orang imannya kuat, saya ini sudah cukup diciptakan oleh Allah, sudah sehat, ya kan? Sudah sempurna, ya tinggal saya mengabdi kepada yang menciptakan saya. Nah, begitu masalah.
kekayaan, masalah berkelimpangan harta benda, yaitu memang bukan menjadi apa namanya, jaminan apakah dia nanti di surga atau tidak. Tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah hatinya dan menjalankan perintah agama dengan baik. Begitu. Jadi kita sebagai orang yang berpendidikan, mempunyai pengetahuan tentang ilmu agama. Jadi ketika ada yang bilang begitu, lah itu memang kalau masalah rezeki itu sudah menjadi ketentuan Allah. Misalnya yang tidak berkelimpangan harta, tidak sholat, juga nanti celaka di akhirat. Yang berkelimpangan harta, tidak sholat, juga celaka di akhirat. Ya, yang berkelimpangan harta, sholat, ya mungkin juga bagus di akhirat. Yang tidak berkelimpangan harta, tetap sholat, bahkan bersyukur, itu justru lebih baik daripada apa? Yang apa namanya? Bergelimang. Yang harta. Jadi begini, ada seorang ulama mengatakan al-faqirus sabir afdalu minal ghaniyis syakir. Namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, seorang ulama besar ya. Beliau mengatakan al-faqirus sabir, orang fakir tapi tetap sabar. Fakir, sabar. Ya tetap sabar itu gimana? Ya tetap sholat, tetap menjaga etika yang baik. Itu afdalu minal ghaniyis syakir, lebih baik daripada orang kaya walaupun bersyukur. Alhamdulillah, mau kaya diberikan limpahan harta, saya syukur. Itu ternyata apa ya, kualitas tingkatannya lebih baik yang fakir sabar daripada kaya syukur. Ternyata salah satu kelebihan orang fakir dan sabar itu adalah mempunyai predikat yang tersendiri di dalam apa namanya, dalam pandangan Allah. Apalagi mau tetap sabar, syukur, lebih lebih utama. Karena apa? Allah itu pasti tahu hikmah daripada menciptakan seluruh kehidupan di dunia itu kayak mana. Mana yang terbaik. Yang penting yang menjadi kunci adalah tetap menjalankan perintah Allah. Yang fakir, yang miskin, yang kaya, nggak jadi ukuran itu. Yang jadi ukuran adalah bagaimana kita menjalankan perintah Allah. perintah Allah, begitu ya. Nah, Nah, bagi siswa-siswa di sekolah gitu kan, Pak, pelajaran penting apa yang dapat dipetik dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad tersebut? ya untuk bagi siswa dalam kita sekolah, yang pertama sebelum Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan itu Nabi Muhammad mengalami rintangan yang cukup serius ya. Bagaimana ceritanya? Bahwa ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke Taif, itu Nabi Muhammad itu banyak mengalami penindasan. Nabi Muhammad mengalami cemoohan. Sehingga ada lemparan batu mengenai kepala beliau. Bercucuran darah sampai ke kaki. Itu merupakan bagian daripada Nabi Muhammad sabar dalam berdakwah. Oleh karena fisiknya itu lemah, Nabi Muhammad tersakiti, ya mengadu kepada Allah, maka setelah itu Nabi Muhammad dikasih kabar gembira. Ya kan, makanya kita ini kadang-kadang setelah sedih itu biasanya muncul kegembiraan, benar gak? Atau kadang-kadang terlalu gembira, kadang muncul sedih. Ya jadi kata Quran tuh fa inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya setiap kesulitan itu nanti ada kemudahan. Nah, ketika Nabi Muhammad sedih tadi ya, galau kalau sekarang itu, disakiti oleh kaumnya sendiri, maka Nabi Muhammad dikasih kabar gembira. Diajak refreshing ke langit. Nah, kalau kita refreshingnya kan masih di bumi itulah ya. Nabi Muhammad luar biasa, di-refreshing oleh Allah, diajak itu ke langit ya. Wah, naik burung pulau ya. Buruk itu larinya sekejap mata, secepat kilat. Ya, gitu. Wah, sampai. Dan Isra Mi'raj itu dilaksanakan dalam waktu semalam, semalam. Ini kalau bukan dasar iman maka sulit diterima ya.
Wah, ini nggak logis, kata orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Hanya Abu Bakar yang mengatakan, apapun yang diucapkan Muhammad saya percaya, lebih dari itu. Sehingga sahabat Abu Bakar itu diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya yang sangat membenarkan Nabi. Ketika orang kafir Quraisy, mencemooh, mengatakan Muhammad ini, eee bohong lah, macam-macam, tapi Abu Bakar Siddiq, "Saya benarkan Muhammad apapun itu." Nah, sehingga apa, bagi kita anak-anak sekolah mungkin ya, siswa, bahwa belajar harus tetap sabar, kayak gitu kan. Intinya sabar. Sabar. Nanti kalau sudah sabar, maksimal, apapun cobaan dilalui dengan baik, nanti akan muncul sebuah kegembiraan. Itu dari Allah. Dan siklus hidup itu pasti nanti ada sulit, ada mudah. Kadang-kadang sudah mudah, happy, senang, muncul sulit. Sehingga harus sadar begitu ya. Jadi kita nggak boleh putus asa. Aduh, udah begini sulit, udahlah berhenti sekolah sajalah, nggak boleh ya. Tapi harus tetap sabar. Ini banyak itu, udah berhenti ajalah, itu nggak boleh. Begitu ya, jadi harus sabar untuk mengambil peristiwa penting dalam Isra Mi'raj ini. Salah satu yang kita ambil adalah kesabaran, begitu. Nah, intinya harus sabar ya, Pak. Seperti kata pepatah, bersedih-sedih dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya, iya. Nah, nggak terasa nih, Pak, udah 20 menit aja kita basa-basi di sini. Nah, jadi kita, mengucapkan selamat tinggal untuk teman-teman yang menonton podcast hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bermanfaat dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk teman-teman semuanya. Baiklah, saya Ajeng Ayu Melati mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.